Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Zakaria dari Prodi Manajemen Regular Plus. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan latar belakang. Berdasarkan kurikulum 2013, menghendaki pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan yang menyentuh potensi nurani maupun kompetensi peserta didik terasa semakin penting ketika seorang harus memasuki kehidupan bermasyarakat dan bekerja. Karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk mengatasi problem yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, saat ini maupun masa yang akan datang. Dan juga mengharapkan para peserta didik mampu mengoperasikan perangkat komputer juga mampu keterampilan dalam mengetik. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kemudian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengetik 10 jari belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. C. Tujuan penulisan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang hendak menulis sampaikan dalam makalah ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan meningkatkan pemahaman terhadap landasan kompetensi, yaitu 1. Pengaruh pengetahuan pada keterampilan. Yang kedua, pengaruh sikap pada pengetahuan. Yang ketiga, pengaruh sikap pada keterampilan. Yang keempat, agar semua peserta diklat dapat mengetik 10 jari dengan benar. Yang kelima, agar siswa dapat bekerja dengan komputer dengan cepat dan benar. Yang keenam, memahami dasar dan penggunaan keyboard sebagai salah satu metode input. Bab 2 tentang pembahasan fungsi-fungsi mesin tik manual, elektronik, dan komputer. Yang pertama, mesin tik manual. Mesin tik manual pertama kali ditemukan pada tahun 1714 oleh Henry Mill asal Inggris. Beliau yang pertama mendapatkan hak paten atas mesin tik tersebut. Mesin tik pertama kali dijual secara komersial pada tahun 1870 oleh Rasmus Hansen asal Denmark. Kemudian pada tahun yang sama, Thomas Edison juga menciptakan mesin tik yang menggunakan tenaga listrik. Mesin tik populer dipakai sampai era tahun 1990-an, sampai kemudian sedikit demi sedikit berkembang menjadi komputer yang lebih efektif dan efisien menggunakannya. Mesin ketik manual merupakan mesin ketik yang bergerak tanpa bantuan aliran listrik. Mesin tik manual mempunyai beberapa fungsi seperti mengetik berbagai macam surat, mengetik naskah atau teks, mengetik tabel atau daftar dan sheet pensil, dan mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. Ciri-ciri mesin ketik. Mesin ketik elektronik dilengkapi dengan pita penghapus yang dapat menghapus jika ada kesalahan. Yang kedua, mesin ketik elektronik memiliki lebih dari satu tipe huruf. Yang ketiga, gandaran pada mesin ketik elektronik tidak bergerak. Yang keempat, mesin ketik elektronik tidak menggunakan pangkal huruf. Yang kelima, tenaga penggerakannya menggunakan bantuan listrik yang pasti membedakan dengan mesin ketik manual. Yang keenam, tenaga kerja mesin ketik elektronik bekerja secara mekanis. Yang ketujuh, mesin ketik elektronik terdapat saklar on-off switch pada bawah touch huruf di keyboard. Fasilitas-fasilitas utama mesin ketik elektronik. Yang pertama, koreksi penangkatan otomatis. Yang kedua, ada mesin yang hanya dapat mengkoreksi satu baris. Yang ketiga, peraga baris atau line display. Yang keempat, spasi dan pitch yang profesional. Yang kelima, fasilitas pengeditan dan non-cetak tebal. Yang ketujuh, penjajaran. Yang kedelapan, garis bawah otomatis. Yang kesembilan, penempatan di tengah. Yang kesepuluh, tabulasi dekimal. Yang kesebelas, tombol setengah spasi. Yang ke-12, pengumpan tas otomatis. Yang ke-13, tombol pengulang otomatis. Yang ke-14, penggeser mundur karena kereta otomatis. Yang ke-15, indent block. Yang ke-16, memori formulir. Yang ke-17, yaitu tabulasi garis. Komputer. Istilah komputer berasal dari kata Latin komputer, yang artinya menghitung. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memiliki informasi atau data. Ia juga memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Fungsi dari komputer, yang pertama data input atau data entry, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyimpanan data, dan yang keempat keluaran data. Manfaat komputer: 1. Memudahkan pekerjaan, 2. Menunjang pendidikan, yang ketiga berbisnis, dan yang keempat media hiburan.
Dan sebagai penutup, kesimpulan dari itu semua, dari uraian yang dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Untuk menghasilkan tamatan yang bermutu dan siap bersaing, maka peserta diklat harus menguasai standar kompetensi dasar yang dituntut oleh dunia usaha industri atau sebagai lapangan pekerjaan. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa telah banyak orang yang dapat mengetik dalam praktek sehari-hari, namun belum semua menguasai atau mempergunakan cara mengetik modern atau touch system, sehingga hasil pekerjaan yang diperoleh kurang memuaskan. 3. Dari hasil pengamatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, ternyata siswa banyak yang tidak kreatif dalam mengerjakan latihan. Dalam artian tergantung dengan keberadaan guru, siswa tidak atau kurang memahami landasan kompetensi diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saran kepada siswa diharapkan dalam proses belajar mengajar untuk dapat menerapkan mengetik 10 jari dengan benar tanpa melihat pada mesin dan belajar dengan disiplin terhadap diri sendiri. Karena menguasai mesin ketik manual dengan baik akan membantu cara kerja yang cepat saat mengetik dengan komputer. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.